Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses, salam belajar untuk kita semua. Hamdan wa syukron lillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan kita banggakan bersama, yang terhormat Kemenak yang diwakili karena ada acara di Kanwil beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Pamekasan beserta seluruh para guru yang hadir mendampingi beliau. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan beserta seluruh staf yang mendampingi beliau, seluruh kepala sekolah yang ikut dalam aksi, serta anak-anakku sekalian yang berbahagia. Apa kabar semuanya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya di tengah banyak kegiatan bisa hadir ke acara ini karena saya merasa acara ini sangat penting sekali dan saya bahagia sekali atas acara ini. Sebagai bagian dari syukur atas acara yang luar biasa ini, saya memaksakan diri padat-padatkan waktu dan acaranya 8 kali acara hari ini. 8 acara dari pagi terus sampai malam nanti, dan kita memilih hadir ke sekolah ini karena bagi saya sangat penting. Salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita bersyukur, kita bersolawat, Allah memberikan kemudahan, memberikan pertolongan atas segala ikhtiar yang akan terus kita lakukan. Ikhtiar Man 1 Pamekasan untuk mengantarkan generasi hebat bisa mendapatkan pertolongan Allah. Ikhtiar anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di beberapa sekolah-sekolah, termasuk siswa-siswa kita yang di Man 1 Pamekasan, bisa semuanya sukses dan kelak ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri. Amin semuanya dong. Ada yang jadi bupati, ada yang jadi menteri, ada yang jadi direktur, ada yang jadi, mudah-mudahan suatu saat juga ada yang jadi presiden. Amin Allahumma amin. Pak Kepala Kemenak, Pak Kadis, Pak Kepala Sekolah Man 1, dan kita semua anak-anakku sekalian yang berbahagia. Zaman sudah berubah dan revolusi industri ini menghendaki kita juga berubah. Dalam setiap fase ada perubahan-perubahan besar, dan perubahan besar itu menuntut kita semua untuk melakukan akselerasi dalam setiap momen perubahan itu. Dulu abad 19, penilaian orang abad 19 awal, orang dianggap kaya itu kalau punya tanah yang luas. Kenapa? Karena sumber pangannya lebih pasti, berasnya lebih pasti, buah yang dipanen dari tanahnya lebih pasti. Akhirnya orang menganggap orang yang bergengsi itu orang yang punya lahan persawahan luas. Dunia berubah, tidak lagi orang yang memiliki lahan yang luas, tetapi orang yang memiliki alat produksi pertanian. Kenapa? Karena tanpa memiliki sawah, karena memiliki alat produksi pertanian, orang bisa lebih kaya dengan orang yang memiliki sawah. Sekarang tidak hanya itu, bergeser lagi. Sekarang orang yang sukses dan kaya itu orang yang memiliki kemampuan membaca peluang dan dikemas dalam satu teknologi yang mudah dan cepat. Baru itu orang yang sukses dan kaya. Kenapa sudut pandang kehidupan ini berubah? Karena dunia menghendaki itu. Misalnya dulu sebelum ada orang naik tol abad 19 di Indonesia, beda dengan di beberapa negara yang lain.
Kalau misalnya di Uni Soviet orang sudah naik tram di bawah tanah sedalam 104 meter, itu mengkoneksikan antar kota. Kita di 104 tahun yang lalu mungkin masih belum merdeka, masih alam penjajahan kita. Orang waktu itu antara makan dan antara hidup dan mati, makan tidak makan. Di beberapa negara yang maju sudah ada teknologi dan orang mendapatkan fasilitasi dari teknologi itu. Kita sekarang yang orang-orang tua ini, saya Pak Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kemenak, kepala MAN 1 sini, dulu bertemu dengan situasi manabi atana ngangkui seropong, ngangkui polok, belum ada magic jar. Anak-anak kita yang sekarang sedang mengenyam pendidikan di MAN, MTS, itu tidak ketemu dengan itu semua. Bahkan kita ini pernah bertemu dengan situasi dan suasana orang sengangkui kompor hok kasar, minyak gas, itu hanya aparatur sipil yang punya, yang petani tidak punya itu. Karena manabi petani ngangkui prodipen, seropong, hanya orang tertentu yang punya itu. Abu Tomang itu milik rakyat, milik kita semua. Baru setelah itu ada perubahan. Minyak tanah tiba-tiba habis, tidak ada kebijakan negara untuk minyak tanah yang murah dan ada di sekitar kita, diganti gas. Sebelum itu orang tidak ada yang berpikir mau ada magic jar. Nggak ada. Di zaman saya dan Pak Kepala Sekolah ini nggak ada. Tahun 90-an Nasidaria itu pernah membuat lagu judulnya Tahun 2000 Penuh Dengan Mesin. Itu satu album dengan kota santri. Orang semuanya tidak ada yang percaya itu, bahwa tahun 2000 akan penuh dengan mesin. Orang tidak ada yang percaya. Bahkan kita tidak membayangkan kita berjanji dengan siapa, sedang ada di mana, bisa lihat wajahnya langsung. Di zaman ini orang nggak ada yang percaya. Zaman berubah, dan perubahan ini menuntut kecepatan, akselerasi, serta inovasi dan kreasi. Maka generasi hebat masa depan itu bukan lagi generasi yang luas tanahnya, generasi yang bisa punya alat produksi pertanian, tetapi generasi yang bisa merangkum potensi ini menjadi bagian dari layanan yang cepat dan mudah. Paling sederhananya, siapa yang dulu mau berpikir bahwa naik ojek itu lewat handphone kita, naik taksi lewat handphone kita, pesan makanan lewat handphone kita, mau belanja lewat smartphone kita? Nggak ada orang yang mau berpikir itu. Tiba-tiba anak kita otak-atik handphone, datang barang ke rumah, minta uang ke bapak dan ibunya, barang sudah datang. Ada nggak begitu sekarang? Banyak sekali sudah. Banyak sekali. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, apa yang mau saya ceritakan dari ini semua? Alam dan dunia berubah. Dalam konteks ini ada dua prinsip nilai yang kita miliki, dan ini kita sudah hafalkan bersama-sama, tetapi saya tidak tahu kita ini sudah melaksanakan apa belum. Al-muhafadzatu al-qadimis sholeh wal ahdu bil jadidil aslah. Berpondasikan nilai kebudayaan, tradisi, kegotong royongan, serta kepedulian sosial yang kita miliki harus kita pertahankan, serta merancang model baru yang aplikatif dan sesuai dengan keberadaan zaman, dan itu lebih baik dari masa yang lalu. Menggunakan prinsip lama yang masih baik serta mencari prinsip-prinsip baru yang lebih baik. Maka dalam konteks ini, dunia pendidikan kita hampir 2 tahun ini kita bertemu dengan suasana yang berbeda dengan suasana yang sebelumnya. Orang tiba-tiba bertemu dengan laptop, layar, dan itu dimasukkan dalam kategori transformasi of knowledge, belajar mengajar. Tetapi di situ tidak ketemu antara transformasi nilai-nilai yang ada di dalamnya. Tiba-tiba orang tua kita ini sibuk sekali, apalagi yang bekerja di beberapa tempat, pagi harus mendampingi anak-anak kita untuk belajar secara online. Tiba-tiba ada aplikasi tertentu yang waktu itu belum populer, langsung populer
dan seluruh anak-anak kita ini harus mengikuti itu semuanya. Pemerintahan harus mengikuti itu semua. Zoom meeting. Siapa 2 tahun yang lalu yang pernah mendengar Zoom meeting? Nggak ada yang dengar itu. Percepatan-percepatan ini terjadi, dan bagi kita yang mau berpikir bahwa kita sedang ada di dunia yang sekarang berubah cepat, kita akan mengambil posisi. Posisi kita ini di mana? Posisi pemerintah Kabupaten Pamekasan, posisi MAN 1, posisi siswa-siswa, posisi guru-guru ini di mana? Dalam akselerasi perubahan yang begitu cepat. Kita harus tahu posisi itu. Karenanya tugas kita, pemerintah secara umum, mau Pemkab, mau Kemenak, mau MAN, mau Disdik, mau camat, mau seluruh stakeholders ini harus betul-betul menyiapkan generasi yang handal, hebat, dengan berpondasikan nilai-nilai kebudayaan, nilai-nilai local wisdom, tradisi yang kita miliki untuk membangun satu pilihan gerak yang berkebaruan, tetapi tidak meninggalkan hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, hormat dan cinta kepada tetangga, dan seterusnya. Karena di beberapa negara-negara yang maju, kepedulian dan empati sosial sudah hampir tidak ada. Mulai kapan misalnya tiba-tiba kalau ada orang sekarang kecelakaan di pinggir jalan, orang sibuk video dulu sebelum membantu. Mulai kapan? Mulai ada smartphone. Halo guys, ada kecelakaan guys. Mulai kapan ada begitu? Tiba-tiba tidak mau bantu dulu tapi mau viral dulu. Kenapa? Karena cepat menjadi bagian dari pilihan kehidupan modern sekarang. Mulai kapan ada kelas akselerasi? Orang yang cerdas yang begitu dipercepat, diperpendek, dipadatkan sehingga hanya 2 tahun bisa tamat SLTA, SLTP dan seterusnya. Ini dunia cepat, ini dunia serba cepat, dan kecepatan itu menuntut kita semua untuk melakukan beberapa hal, langkah yang harus kita lakukan. Aksi bagian dari cara MAN 1 untuk menstimulasi pikiran kita semua memiliki cita-cita dan keinginan yang cepat dalam belajar dengan metode-metode yang berkebaruan. Karenanya kira-kira model generasi apa saja yang dibutuhkan dalam kehidupan 10, 20 tahun yang akan datang? 10, 20, 30, 40 tahun yang akan datang. Hanya 3. Dan saya sampaikan di mana-mana. Mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi. Yang pertama, kira-kira generasi top, mantap, hebat masa depan seperti apa? Yang pertama, generasi yang memiliki ilmu pengetahuan. Generasi yang epistemologi ilmunya mantap. Generasi yang mendapatkan atmosfer kehidupan kependidikan yang baik. Berarti generasi yang tekun dalam belajar, punya kehausan yang dalam terhadap ilmu pengetahuan. Saya tanya kepada adik-adik sekalian, masuk kategori itu enggak kita ini? Semangat enggak dalam belajarnya? Alhamdulillah jika semangat. Baru kemudian punya ilmu pengetahuan yang banyak itu cukup enggak? Tidak. Ada syarat kedua yang harus dimiliki oleh kita semua, mau berinovasi dan berkreasi. Yang ketiga, memiliki iman, attitude, dan memiliki kecepatan dalam melakukan akselerasi itu. Kalau dibagi 4, kalau dipadatkan 3, ilmu, attitude, inovasi, atau attitude akhlakul karimah dan iman, baru kemudian inovasi, yang kelima, yang keempat cepat. 4 kategori generasi hebat ini harus ada di kita semua. Kenapa kita harus memiliki 4 karakter ini? Karena yang pertama, kalau tidak ada ilmu, tidak mungkin kita bisa melihat kehidupan dan dunia. Jika kita tidak punya iman dan akhlakul karimah, maka kita tidak akan memiliki teman yang banyak, dan kita tidak mungkin bisa membangun tim dalam satu tim kerja, mau di sekolah, mau di mana-mana. Baru kemudian yang ketiga, inovasi. Contoh konkretnya apa, Pak Bupati? Gojek.
Siapa yang dulu mau berpikir bahwa orang tukang ojek itu mau beli handphone sendiri, mau bayar, terus mau bekerja ke perusahaan yang bayar dulu sebelumnya? Coba. Tidak ada yang mau berpikir begitu, Pak. Dan suatu saat ketika adik-adikku sekalian ini dari yang kelas 1, kelas 2, kelas 3 Man 1 dan sekolah SLTA yang lain, itu nanti akan bertemu dengan kehidupan yang berbeda. Saya berpikir bahwa 2-3 tahun lagi setelah kita bertemu dengan realitas, siapa dulu yang akan mengira masuk tol itu sudah harus ketemu mesin saja, kecerdasan buatan. Dulu masuk tol, bayar, setelah itu terima, kurangnya ada permen di dalamnya. Sekarang tiba tit masuk, dan berapa orang yang menjadi tukang palang pintu itu sekarang menjadi pengangguran baru. Dan sebentar lagi customer service di beberapa layanan-layanan tertentu itu sudah tidak orang, tapi sudah kecerdasan buatan. Siapa yang bisa membuat kecerdasan buatan itu, dia akan menjadi pemenang. Maka untuk bisa memiliki kecerdasan buatan itu harus punya ilmu pengetahuan. Setelah punya ilmu pengetahuan, dia harus mampu menginovasi knowledge itu menjadi, kalau konsepnya Wardiman Dionegoro, link in match antara dunia pendidikan dengan realitas yang kehidupan ini nyatu sesuai dengan kebutuhan. Kalau kemudian kita yang tidak menyiapkan, kita yang membuat itu semua, itu semakin top. Baru kemudian iman, karena kita beragama, kita hidup dalam realitas kehidupan nyata. Baru kemudian yang keempat, cepat itu menjadi bagian dari kebutuhan. Maka adik-adikku sekalian, para siswa-siswa, para pengelola lembaga pendidikan, ada sistem yang perlu kita kuatkan dan kita tingkatkan di sekolah-sekolah. Di antaranya adalah dorong keimanan dan kepedulian sosial yang bagus, serta dorong bagaimana memiliki cita-cita yang tinggi dan luar biasa. Kalau sudah memiliki cita-cita itu, orang akan mencari sendiri dia. Ini ilmu, saya pengen menjadi ilmuwan di bidang ini, dia akan mencari sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Inspirasi melalui aksi ini, orang akan belajar lebih giat lagi. Karenanya saya hadir di sini. Bapak Ibu sekalian, adik-adikku yang saya hormati, pemerintah di Kabupaten Pamekasan, kenapa sebagian konsentrasinya itu adalah di bidang pendidikan? Karena ini semua yang saya sampaikan barusan. Dan pemerintah sedang bekerja sama dengan beberapa institusi untuk mengantarkan generasi hebat masa depan. Yang pertama, kita ini sedang dalam waktu bulan Februari, Maret kita akan ajak seluruh kepala sekolah berdiskusi dengan kita. Kemungkinan kita akan bekerja sama dengan beberapa universitas di Tiongkok dan di Eropa. Nah, tujuannya apa? Saya undang nanti kepala Man 1, ayo kita bincang-bincang. Saya undang juga kepala sekolah yang lain, yang swasta, yang negeri. Ayo kita bincang-bincang deh. Kita diskusi santai, ngopi pagi antara bupati, kepala dinas pendidikan dan kebudayaan dengan seluruh kepala sekolah. Ayo kita diskusi itu. Baru kemudian nanti anak-anak sampean di sekolah itu yang berpotensi ini berapa orang, daftarkan ke sini. Ini namanya fasilitasi. Sedang didalami juga, kemungkinan pemerintah bisa membantu, sedang didalami. Syukur di antara kita ini satu padu, Pak Kemenak, satu padu bergandengan. Tidak ada sekolah yang di bawah Kemenak, semuanya sekolah milik kita semua di kabupaten ini. Itu kira-kira. Wah, ini sekolah di bawah Dikbud, Pak, ini sekolah di bawah Kemenak. Sudah gak ada, kita bergandengan saja sudah. Tuntaskan, tidak ada yang lebih terhormat di antara sekolah-sekolah itu. Yang terhormat karena kita mau lebih maju dari kabupaten yang lain. Yang kedua, ini sudah jalan 2021, kita akan memberikan beasiswa full di Fakultas Kedokteran. Pemkab bekerja sama dengan UNER. Tahun ini ada 5 anak kita yang lulus menjadi calon dokter, kita fasilitasi. Biaya pembangunannya kita bantu dari APBD milik rakyat itu. Yang kedua, biaya SPP-nya kita bantu full. Sebagian kita bantu living cost-nya, biaya hidupnya. Kira-kira kalau ini suatu saat jadi dokter, kembali lagi ke Pamekasan, ada tetangga dan familinya yang sakit,
bahasanya begini, ya family tetangga yang tidak mampu bahasanya begini, Pak kaula aku sekolah nang kedokteran titi dokter kento Pak gratis Pak pun Pak Bupati Pak tikel mun sita andi pun gratis kia Pak. Top ndak begini, mantap enten kalau begitu. Dan yang melakukan ini anak-anak kita Pak semua Pak. Itu sama halnya dengan menebar kebaikan-kebaikan, dan mudah-mudahan kebaikan yang kita tebar itu menjadi bagian dari amal soleh untuk ketika kita kembali ke Zat yang Maha Rahim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yes. Yang kedua, kita fasilitasi untuk lulus di beberapa sekolah kedinasan. Mau di Akpol, di Akmil, di ini, di beberapa yang dari, ayo kita bareng-bareng. Yang larinya bagus, yang tingginya cukup, yang ininya cukup, ayo bareng-bareng kita duduk deh. Oh Pak, ini standarnya, ini mau masuk mana IPDN, kita pertemukan dengan alumni IPDN, suruh menyampaikan syarat lulus IPDN begini. Adik-adikku sekalian yang perlu disiapkan ini. Yang mau lulus di Akpol kita undang Pak Kapolres atau siapa yang alumni Akpol muda, syaratnya lulus untuk begini. Akmil syarat lulus untuk begini. Nanti kita ajak ke sekolah-sekolah untuk menginspirasi bagaimana caranya lulus mengabdi di negara melalui jalur yang benar, tidak usah berpikir akan bayar kemana, ke siapa, karena hakikatnya begitu itu tidak ada Pak. Ini ada TNI, tidak bayar mesti beliau, tidak bayar jadi TNI. Dan kenapa kita memilih jalur ini? Karena generasi hebat masa depan biar memiliki kesempatan mengabdi menjadi pelayan masyarakat atau pelayan negara di bidangnya masing-masing. Baru kemudian kita juga bekerja sama dengan Polda. Tahun 2021 ada 15 anak-anak kita yang sudah lulus menjadi anggota Polri, mengabdi di negara di bidang kepolisian, dan kita pastikan gratis. Kita kerjasama antara Pemkab dengan Polda Jawa Timur. Nah, ini anak-anak kita gak ada yang tepuk tangan, hanya bapak-bapaknya yang tepuk tangan. Jangan-jangan bapak dan ibunya yang semangat, anak-anaknya biasa-biasa saja. Padahal saya menyampaikan itu untuk anak-anak kita. Yes. Jangan-jangan sibuk selfie setelah ini. Yes. Kenapa kita bagian dari pendidikan menjadi prioritas kita? Karena kita menganggap bahwa ke depan yang akan menjadi pemenang 4 syaratnya: generasi yang memiliki ilmu pengetahuan, generasi yang memiliki keimanan, generasi yang memiliki kecepatan, dan keempat memiliki inovasi yang bagus. Maka tugas pemerintahan hari ini menyiapkan generasi hebat itu dan memfasilitasi generasi hebat itu untuk bisa memiliki dan menatap masa depan. Dan syukur alhamdulillah jika suatu saat yang menjadi menteri pendidikan alumni yang ikut aksi. Itu kira-kira bangganya kita ini luar biasa Pak. Kalau ada alumni MAN 1 itu jadi menteri, jadi direktur ini, jadi direktur ini, ada yang jadi direktur BUMN, ada yang jadi direktur BUMD, ada yang jadi bupati. Ini nggak ada yang tahu bahwa ijazah saya ini ijazah MAN 1 sini Pak. Ini saya buka rahasia ini sekarang ini. Jadi kalau kemudian tadi Pak Kepala Sekolah ini sambutan, Bupati, alumni MAN 1 boleh. Boleh. Karena ijazah saya ini tanda tangan di MAN 1 sini, Pak. Kalau legalisir ke sini saya. Legalisir ijazah SLTA saya ke sini. Artinya kalau kemudian nanti sambutan-sambutan kepala bilang, Bupati, alumni MAN 1 boleh, Pak. Boleh sekali. Karena legalisir saya ke sini. Dan bisa saja kepala sekolahnya baru tahu sekarang juga Pak. Jadi adik-adik, ada alumni MAN 1 jadi bupati di Pamekasan. Senang enggak kira-kira? Begitu. Kita sekalian, seluruh adik-adikku, anak-anakku, Pak Kemenag, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala MAN, dan seluruh para guru yang saya hormati, atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih. Saya buat video kegiatan ini juga, saya hadir langsung hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kompetisi seperti ini terus bisa berlanjut. Tujuannya memicu dan menginspirasi. Dua saja, memicu, memberikan semangat anak-anak kita biar belajar sungguh-sungguh, baru kemudian menginspirasi yang lain untuk mengadakan acara-acara begini.
Hadiahnya tidak penting, mau dapat trofi, mau dapat piala apa tidak penting. Tetapi yang mau kita dorong betul adalah bagaimana suatu saat memiliki keahlian di bidang tertentu. Syukur atas kerjasama pemerintah dengan beberapa universitas di luar negeri ini, nanti ada yang lulus di sana. Bangga anak ayah dan ibu kita juga mesti dibicarakan di tetangganya. Oh, tang anak lulus nang Harvard University, bawa numpak pesawat, mangkat 12 jam yang perjalanan. Ria foto na, seneng ada di kampus. Pasti akan begitu. Pokoknya Banten. Baru setelah selesai wisuda, karena si mangkat do begrek, ngirim foto mereka wisuda lah yuk. Begitu akhirnya. Setiap kerja di International Bank di mana, terus pulang ke sini karena sudah kaya, tetangga yang tidak mampu. Anu Romana coba ya bangun menebar kebaikan-kebaikan. Resdekan tang mbak lambok siswa padum berdelangker bak mireng entar ke man 1 diundang seluruh siswa-siswa ini alumni man 1 begitu mesti akan begitu Pak. Kenapa tujuannya? Membangun etos belajar yang bagus, membangun komitmen dan atmosfer biar kita semua punya cita-cita yang tinggi. Karena sebagian dari makol kun rojulin du himmatin aliyatin rijluka fit turab wa ra'suka fil khotoya. Jadilah generasi yang kaki kita ini menginjak di tanah tetapi cita-cita ini menyentuh langit. Harus begitu kita ini. Saya dulu tidak punya cita-cita jadi bupati. Karena doa saya setiap ke Haram, ke Mekah, saya doa ingkana Presiden RI khairun li fi dini wa ma'asi faqdiruli. Begitu. Wa ingkana syarrun li jauhkanlah. Jadi cita-citanya bateki. Muntah cita ketua RT, kita ti anggota warga RT di Budi. Cita-citanya gedung ini dibangun bisa saja lantai 5. Usulannya lantai sekian. Tapi jadinya lantai 2. Doa itu harus tinggi. Harus luar biasa. Jadi anak-anak kita ini doanya harus tinggi. Ya Allah, jadikanlah saya Presiden Republik Indonesia. Boleh. Tetapi ketika jadi ketua RT penerima saya repot, ada daftar polisi, ada daftar tentara tak lulus, pas nunggu free-kick neng pasar Pak. Nah jangan sampai begitu anak-anak. Artinya ayo kita mulai semangat dan bersyukur. Alhamdulillah saya bersekolah di sini, kesempatan ini tidak akan sia-siakan. Alhamdulillah saya sekolah di mana, di pesantren ini, di sekolah ini saya tidak akan sia-siakan. Dan kelak orang akan bangga ketika bertemu saya karena saya sudah menjadi generasi yang sukses. Ya, segak tepuk tangan lagi nih. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan selamat dan sukses untuk Madrasah Aliyah Negeri 1 Kabupaten Pamekasan yang telah melaksanakan ajang kompetisi siswa berprestasi untuk tingkat SLTP, SMP dan MTS se-Madura. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat, memicu semangat belajar serta memiliki cita-cita tinggi kita untuk hidup di kehidupan yang baru 10-20 tahun yang akan datang. Terima kasih kepada kita semua. Salam hormat, salam sukses. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan pertolongan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.